Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai pentingnya pendidikan. Sebelum kita memulai, kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat ya belajarnya ya, karena sesuai dengan materi kita pada hari ini, pentingnya pendidikan, maka harus bersemangat dalam menempuh pendidikan. Hari ini kita akan membahas tentang kenapa sih harus menuntut ilmu pengetahuan, apa pentingnya, apa sih kenikmatannya, kenapa sih, apa sih manfaatnya dan sebagainya. Kita hari ini akan membahas sedikit mengenai hal-hal tersebut. Pertama, ilmu pengetahuan merupakan kewajiban dari umat Islam ya, khususnya ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam atau Muslim. Nah, dari kata kewajiban ini saja menunjukkan bahwa begitu pentingnya dan seharusnya kita menuntut ilmu. Tapi rasanya ya, kalau wajib itu terasa begitu berat, terasa begitu menekan ya. Tapi padahal tidak. Wajib di sini menunjukkan bahwa dengan ilmu hidup kita akan jauh lebih mudah. Itu kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Pertama, dengan menuntut ilmu kita akan mendapatkan kedudukan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau kita tidak memiliki ilmu, kita tidak mengetahui apa-apa, khususnya ilmu agama, maka tentu saja kita tidak akan bisa mengamalkan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai amal jariah kita. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran beberapa kaum dan Allah pun merendahkan beberapa kaum dengannya. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim ya. Dalil di atas ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu dan mengamalkannya, maka kedudukannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Masya Allah sekali ya. Allah begitu bangganya dengan orang-orang yang berkeinginan untuk terus-menerus menuntut ilmu, tidak puas dengan ilmu yang ia miliki. Selain itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menolak untuk menyamakan orang-orang yang menuntut ilmu dengan orang-orang yang malas menuntut ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang malas menuntut ilmu. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 9, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Jelas di sini Allah menekankan bahwa dengan pertanyaan ya, membuat kita berpikir bahwa emang sama ya orang-orang yang menuntut ilmu dengan orang-orang yang tidak. Maksudnya di sini Allah menekankan bahwa tidak sama loh orang-orang yang menuntut ilmu dengan yang tidak menuntut ilmu itu. Di sisi Allah juga tidak, kemudian di sisi manusia juga tidak. Nah, oleh karena itulah menuntut ilmu ini merupakan cara kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menempuh kehidupan kita untuk jauh lebih baik. Nah, kemudian bahkan ya, dengan ilmu pengetahuan, hewan yang dikatakan Allah itu merupakan hewan yang haram, hewan buas dan sebagainya, kalau kita memberikannya ilmu pengetahuan, kita latih hewan-hewan tersebut, buruan yang kita dapatkan dari hewan buas tersebut bisa menjadi halal. Misalnya kita ya melatih anjing atau melatih hewan-hewan buas lainnya, kita latih ini untuk bisa menjadi teman memburu kita. Misalnya si anjing tersebut bisa mendapatkan hewan misalnya rusa misalnya. Hewan tersebut halal untuk kita makan loh. Saking begitu hebatnya ilmu pengetahuan itu. Kalau kita tidak pernah melatih si anjing tersebut mendapatkan hewan buruannya kita ambil, maka hewan yang tadi itu menjadi haram.
sangat begitu ketara sekali perbedaan kita melatih memberikan ilmu kepada hewan buas tersebut dengan tidak memberikan ilmu. Dari sini saja ilmu pengetahuan yang kita berikan tersebut bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap hasilnya ya. Begitu bermanfaatnya ilmu pengetahuan tersebut. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 4, mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Wah, Masya Allah sekali ya. Ilmu pengetahuan tersebut bisa merubah sesuatu hal yang mungkin tanda kutip itu negatif menjadi sesuatu hal yang sangat positif. Ini perumpamaan ya. Jadi bisa dilihat dari hal ini. Nah, ilmu pengetahuan ini dibagi menjadi dua hal ya. Ada ilmu pengetahuan yang tanpa dibuktikan, tanpa perlu dicari dalilnya kita sudah mengetahui. Ini disebut dengan ilmu daruri, yaitu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan tentang suatu hal yang tanpa memerlukan penelitian dan pembuktian dengan menggunakan dalil atau keterangan. Contohnya seperti kita tahu bahwa misalnya es itu dingin, api itu panas misalnya, awan itu biru misal, kemudian misalnya contoh lagi, batu itu keras. Kita tahu seperti itu tanpa perlu keterangan yang begitu mendetail. Nah, ada juga ilmu nazari. Itu adalah ilmu yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut atau perlu dalil untuk mengetahuinya. Seperti contohnya ilmu matematika, ilmu agama, ilmu mengaji, ilmu sholat, bahkan ya. Kemudian ya ilmu pengetahuan lainnya yang bersifat memang butuh dikaji dan dipelajari lebih lanjut. Bukan ilmu yang kita ketahui dengan melihat dan merasakan saja ya, tapi memang butuh pembelajaran yang lebih lanjut. Dan ini biasanya memang ilmu-ilmu yang digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, itulah tadi ilmu pengetahuan dan sedikit penjabaran dari manfaatnya. Intinya adalah kenapa kita harus menuntut atau menempuh pengetahuan atau bersekolah lah intinya ya. Karena dengan ilmu pengetahuan tadi derajat kita bisa lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menuntut ilmunya. Ilmu di sini bukan dalam artian mesti hanya dalam lingkup sekolah saja ya, tapi ilmu-ilmu secara umum. Ilmu agama, ilmu pengetahuan, ilmu sosial, ilmu berbicara, ilmu dalam hal bermasyarakat dan sebagainya. Tentu saja orang-orang yang berilmu lebih tinggi kedudukannya bisa dilihat dalam lingkungan masyarakat itu. Kemudian dengan ilmu ini bisa mengubah sesuatu hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif loh. Tadi contohnya seperti buruan tadi yang bisa mendapatkan binatang buruannya menjadi halal ya. Contoh itu tadi contoh. Jadi begitu dahsyatnya ilmu pengetahuan ini sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Nah, jadi untuk ananda sekalian, tetaplah bersemangat untuk terus-menerus mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Nah, untuk tugas kemarin sudah saya berikan ya kepada wali kelasnya untuk menjawab, sebenarnya bukan menjawab ya, tapi lebih dari sekedar menjawab, itu memberikan pendapat kalian, yaitu bagaimana menurut pendapatmu apa pentingnya pendidikan bagimu dan bagaimana bila kita tidak menempuh pendidikan yang layak. Ini silakan kalian mengutarakan pendapat kalian. Apa sih pentingnya pendidikan bagi kalian? Kalian bayangkan nih,
Bagaimana kalau kalian tidak pernah bersekolah, tidak pernah belajar, tidak pernah bertemu dengan guru, tidak pernah menempuh pendidikan yang layak. Seperti itu, seperti yang kalian alami saat ini. Mungkin kalian bisa cari referensinya dari kehidupan sehari-hari kalian ataupun dari referensi yang lainnya. Oke, silahkan dikerjakan. Semoga kita menjadi orang-orang Islam yang terus bersemangat dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.